Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah benar perempuan tidak mendapat tempat di dalam Alkitab? Tampaknya Injil Lukas ingin memaparkan peran perempuan dalam pelayanan Yesus lebih banyak daripada 3 Injil lainnya. Lukas memperlihatkan bagaimana peran perempuan mendukung pelayanan Yesus. Lukas mau menegaskan bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua orang, tidak peduli lapisan dan latar belakang sosial. Injil tetap akan memancarkan sukacitanya untuk merangkul setiap orang. Di tengah gambaran dunia inilah teladan Yesus semakin relevan. Ia merangkul semua orang untuk bergembira bersama Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam pemerintahannya semua orang akan merdeka dan setara dalam sebuah ikatan persaudaraan. Apakah perempuan boleh melayani Tuhan? Tentu saja boleh. Tuhan yang kita sembah sangat baik dan tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Semua orang adalah sama di hadapan Tuhan. Dalam hal memberi karunia dan talenta, Tuhan juga tidak pernah pilih-pilih. Oleh karena itu, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi partner kerjanya, mengerjakan pekerjaannya, asal mereka memiliki hati yang tulus dan hidup yang berkenan kepadanya. Di masa pelayanan Yesus di bumi, sudah ada perempuan-perempuan yang turut terlibat dalam pelayanannya. Mereka berasal dari berbagai lapisan, seperti Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan lain-lainnya. Ada juga perempuan yang terusir dan terbuang dari masyarakat karena pernah dirasuki setan. Bahkan di saat-saat terakhir Yesus disalibkan, ketika murid-muridnya meninggalkan dia karena takut, yang pertama kali menjenguk kubur Yesus adalah para perempuan, yakni Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Saudaraku yang terkasih, apa yang mendorong kaum perempuan melayani Tuhan? Kasih Tuhan dalam hidup mereka, seperti disembuhkan dari penyakit dan dibebaskan oleh roh-roh jahat. Mereka bertekad mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan sebagai perwujudan syukur.
ketika menyadari kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupnya, seseorang akan terdorong untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan roh yang menyala-nyala. Bahkan perempuan-perempuan itu rela berkorban materi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Rindu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mereka berkorban bukan supaya dipuji dan terkenal, tetapi karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semua orang percaya tanpa terkecuali sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut serta ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini? Melalui berbagai cara dan kemampuan yang kita miliki, kita boleh terlibat seperti para perempuan yang melayani Tuhan, apapun keadaan kita. Semoga kita pun memiliki ketulusan seperti para perempuan dalam Alkitab yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, gerakkanlah hati kami untuk rela mengikuti dan melayani Engkau dalam karya pelayanan bagi sesama, terutama yang membutuhkan pertolongan. Jadikanlah kami pembawa sukacita, penghiburan, sebagaimana ditunjukkan oleh para perempuan yang melayani Engkau dengan sepenuh hati. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak disembah, dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.